Saya siap dibully kalau ini rasanya tidak gurih dan tidak enak, karena saya bisa pastikan ini rasanya sangat super enak dan gurih. Ini bahan dasarnya hanya dari pepaya yang muda dan ini harganya sangat murah ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pepaya muda seberat 800 gram dan di sini ada 2 sendok makan garam. Ini khusus nanti kita pakai untuk baluri ke pepaya muda supaya tidak pahit dan getahnya pun supaya hilang. Selanjutnya ada kunyit seperempat sendok teh, ketumbar seperempat sendok teh, roiko seperempat sendok teh, ladaku seperempat sendok teh, garam seperempat sendok teh, dan ada selanjutnya itu. Dan ada bawang putih 4 siung ukuran sedang, dan 10 siung itu ukuran kecil-kecil. Kalau pakai ukuran yang besar itu cukup 5 siung. Terigu 100 gram, tapioka 100 gram, dan tepung beras sebanyak 50 gram. Dan roiko seperempat sendok teh ini untuk adonan keringnya nanti ya teman-teman. Jadi beda di sini adonan basah dan adonan kering. Pertama-tama pepaya mudanya kita kupas. Udah selesai kita kupas, kita siapkan parutan. Parutannya bentuknya seperti ini ya lubangnya teman-teman. Ini nanti hasilnya memanjang. Ini kita parut dia nanti bentuknya itu hasilnya memanjang. Ini kita parut sampai selesai teman-teman. Kurang lebih bentuknya itu seperti ini ya teman-teman. Nampak nggak ya? Nah, seperti ini ya teman-teman, bentuknya memanjang seperti korek api gitu. Nah, setelah saya parut selesai, dia dapatnya sebanyak ini ya teman-teman, lumayan sangat banyak ya teman-teman. Tahapan selanjutnya ini kita pindahkan ke wadah. Nah, setelah kita pindahkan ke wadah, kita masukkan garam yang 2 sendok makan tadi ya teman-teman. Ini gunanya kita masukkan garam sebanyak 2 sendok makan supaya dia itu tidak pahit dan dia itu getahnya tidak nempel lagi. Ini kita remas-remas pelan-pelan aja, jangan sampai patah. Pastikan dia itu sampai teksturnya itu agak lemas sedikit gitu ya teman-teman. Kurang lebih kita ini remas-remas sebanyak 5-7 menitan udah cukup ya teman-teman. Ini kita remas-remas, pastikan jangan sampai patah-patah teman-teman. Setelah kita selesai remas-remas, ini nanti kita bilas sampai 3-4 kali pakai air mengalir ya teman-teman, supaya getahnya dan rasa pahitnya itu hilang. Jadi pastikan dibilas sampai super bersih teman-teman. Nanti kalau udah dibilas sampai bersih, baru kita tiriskan sampai benar-benar tiris. Kalau perlu dia itu digenggam saat meniriskannya. Ini udah saya cuci bersih ya teman-teman, saya percepat videonya. Nah, setelah saya cuci bersih, saya masukkan roiko ayam. Saya masukkan kunyit bubuknya. Terus saya masukkan di sini ada garam seperempat sendok teh tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita masukkan di sini ada ladaku ya teman-teman. Dan yang selanjutnya itu ada ketumbar bubuk supaya rasanya nanti maknyos mantap. Dan yang terakhir itu ada bawang merah, bawang putih yang udah saya haluskan ya teman-teman. Nah, setelah itu pastikan tangan teman-teman dicuci bersih ya teman-teman supaya steril. Saatnya kita mengaduk adonan ini ya teman-teman supaya bumbunya itu tercampur rata dan supaya meresap sempurna. Ini kita campur bahannya itu semua kurang lebih sekitar 2 menit kita remas-remas seperti itu supaya bumbunya itu menyerap. Nah, setelah kita remas-remas setelah 2 menit ini kita diamkan dulu sekitar 5 menit ya teman-teman. Jadi jangan langsung kita masak gitu, diamkan dulu selama 5 menit. Selanjutnya teman-teman ambil wadah besar, tuang tepung terigunya, tepung tapiokanya, dan tepung berasnya teman-teman. Ini kita tuang bersamaan sama roikonya juga. Terlebih dahulu adonan kering ini kita aduk ya teman-teman supaya bercampur rata antara perpaduan 3 macam tepung dan roiko supaya merata dia teman-teman ya. Nah, ini kita aduk dulu pelan-pelan. Kenapa kita harus aduk ini ya supaya nanti hasilnya itu gurih, renyah. Nah, setelah kita aduk rata, baru kita ambil adonan. Kira-kira pertama-tama kita ambil cukup segenggam dulu ya teman-teman, cukup sekali goreng gitu. Ini habis itu kita campur ke tepung, kita ratakan supaya semuanya terbaluri oleh tepung. Pastikan pepaya muda ini tercampur dengan rata ya teman-teman, jangan sampai tidak ada yang terbalur. Pastikan semuanya kena balur oleh tepung. Setelah kita baluri dengan rata, selanjutnya kita taruh ke dalam saringan. Kita masukkan semuanya ke dalam saringan ya teman-teman supaya tepungnya itu kita tiriskan, kita saring gitu supaya tepungnya itu jatuh, supaya nggak pada nempel semua. Jadi minyak pun nanti nggak kotor. Jadi tepungnya ini harus kita saring ya teman-teman supaya nanti dia itu lebih crunchy, kriuk gitu.
Sembari kita menunggu tepung ini kita ayat, selanjutnya kita hidupkan api ya teman-teman, supaya kita panaskan minyaknya. Jadi nanti minyaknya panas, ini langsung kita cemplungkan ke dalam wajan ya teman-teman. Nah, minyak di sebelah udah panas ya teman-teman, ini langsung kita cemplung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Habis itu langsung kita aduk-aduk dia supaya tidak saling menyatu satu antara yang lainnya. Nah, ini kan udah pada misah-misah teman-teman, tidak pada gabung. Jadi ini benar-benar satu persatu misah-misah, jadi nggak ada yang nempel. Ini apinya sedang ke kecil ya teman-teman, nggak usah pakai api besar karena ini kan ukurannya kecil, jadi ini cepat matangnya teman-teman. Nah, ini dia udah jadi ya teman, ini udah matang pepayanya. Ini benar-benar asli keripik pepaya yang super garing renyah ya teman-teman. Dari teksturnya aja sudah kelihatan kalau ini benar-benar garing dan renyah. Nah, nampak kan teman-teman? Pokoknya teman-teman, ini resepnya sangat simple dan anti gagal. Nah, selanjutnya kita goreng trip kedua teman-teman. Nah, cepet kan, nggak pala ribet, ibaratnya kita pun nggak pala cetak-cetak, cukup diparut-parut, digoreng sebentar, jadi deh keripik. Sangat cocok untuk cemilan atau buat nanti isi toples lebaran. Ini sangat cocok teman-teman, karena ini rasanya gurih, enak, mantap pokoknya teman-teman. Dan menurut aku ini sangat cocok buat ide jualan ya teman-teman, karena bahannya itu sangat ekonomis, hanya bermodal pepaya mentah kita sudah bisa menghasilkan duit ya teman-teman. Ini kita jual dengan harga 20.000 atau ukuran kecil kita jual harga 10.000, pasti laris manis teman, karena orang biasa sangat suka yang namanya gurih-gurih teman. Ini hasilnya. Saya kan tadi sempat bikin status ya teman-teman, itu teman-teman saya pada nanyain berapa harganya sekilo. Mereka sangat penasaran, apalagi melihat hasil akhirnya seperti ini. Pasti ini dijamin crunchy renyah. Pokoknya teman-teman kalau mau jualan ini pun sangat cocok menurut aku ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar buat cemilan atau isian toples dari lebaran, ini sangat cocok juga untuk ide jualan, karena bahan dasarnya itu sangat super murah, hanya berbahan dasar pepaya. Tahu lah ya teman-teman, itu pepaya harganya yang mentah itu jauh lebih murah daripada pepaya yang matang. Jadi untuk ide jualan sangat cocok ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa packing pakai plastik pot seperti ini teman-teman. Ini kita jual harga 30.000 atau 25.000 atau 20.000, sangat masuk akal ya teman-teman, tergantung daerah masing-masing tempat tinggal teman berada. Ini kalau kita packing seperti ini sangat menarik untuk dijual ya teman-teman. Jadi semoga video dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video saya teman-teman. Pastikan lihat resepnya ada di deskripsi ya teman-teman. Jadi untuk hasil yang maksimal pastikan jumlah resep takarannya sama seperti yang di deskripsi ya teman-teman.